Pajak R3 Cruise Hybrid ternyata nggak sampai 4 juta, tepatnya 3885. Nah, ini yang kalian bayarin tiap tahun, lebih murah dibandingin sama XL7. XL7 sekitar 4.400.000 sekian lah ya. Padahal mobil ini tuh berbagi platform antara si XL7 sama R3. Kira-kira mana yang paling worth it? Tonton sampai habis. Di video kali ini, gue mungkin gak bakal review panjang-panjang, gue bakal review kelemahan dan kelebihan dari R3 Cruise Hybrid apa aja. Sebisa mungkin nanti gue bikin detail ya. Bahkan gue udah bawa meteran, gue udah tadi tampilin pajaknya dan segala macam. Dan nanti gue muterin sedikit, biar gue gak dikomplain. Mas, saya tunggu test drive-nya loh. Nanti kalau misalnya diisi 6 atau 7 orang, kira-kira muat apa enggak ya. Tonton sampai habis, dan kalian pastinya penasaran juga promo-promonya tuh apa aja. Halo Suzuki Lovers, perkenalkan aku Ningsih dari sales konsultan Suzuki Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Bekasi Raya KM19, tepatnya di samping Terminal Pulau Gadung. Selain showroom, kami juga menyediakan servis, spare part, dan body repair. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki kendaraan Suzuki, nanti kalau misalnya mau klaim garansi atau asuransi, bisa simpan aja nomor Ningsih, nanti biar aku bookingkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang lagi mencari kendaraan baru, ini adalah waktu yang tepat. Karena apa? Karena Suzuki Pulau Gadung ini lagi banyak banget promonya. Nah, ini adalah hatchback terlaris punya Suzuki guys, Suzuki Baleno. DP-nya mulai dari 20 juta atau angsuran di 3 jutaan. Nah, kalau Baleno kekecilan, aku punya XL7. DP mulai di 15 juta atau angsuran di 4 jutaan. Nah, mobil yang kita review ini, mobil keluarga tervalue for money. Suzuki R3. DP mulai 15 jutaan atau angsuran di 3 jutaan aja. Kami juga menyediakan promo bunga 0%, tenor sampai 8 tahun, dan kalau Bapak Ibu mau tuker tambah, nanti bakalan dapat cashback spesial dari Ningsih. Nah, kami juga menyediakan unit test drive dari mulai XL7, R3, Espresso, bahkan Baleno dan Grand Vitara, semuanya ada. Jadi buat Bapak Ibu yang nggak sempat ke showroom, aku bisa bawain unit test drive-nya. Bisa ke rumah atau ke tempat kerja Bapak Ibu. Untuk info selanjutnya, Bapak Ibu bisa hubungi Ningsih di 0877 6905 0247. Atau Bapak Ibu bisa ke showroom Suzuki Pulau Gadung, nanti janjian sama Ningsih. Terima kasih. Kunci seperti ini, ada tombol lock, unlock, ada aksen warna biru, dan tetap ada kunci manual, ya kan? Nah, look dari tampak depan sini, kalau R3 GX tuh lebih polos-polos, nah ini tuh lebih banyak aksesoris ini. Aero kit, ini juga lumayan bikin mahal loh. Nah, ini lampunya sudah otomatis tapi masih halogen biasa, termasuk juga fog lampnya, ada aksen-aksen chrome, ya bikin tuton ya. Atap sama spion, mesin yang sama tuh dipakai juga sama Baleno, sama R3 GX, sama XL7 juga dengan cc 1500, tenaganya tuh sekitar 104,7, torsinya tuh sekitar 138 Nm. Ini sudah dapat peredam, ini belum dicat ya, masih belum dicat. Terus air intake-nya juga nih segini, tinggi saya 163 ngomong-ngomong, dan modul EBS letak ada di situ. Dan buat kalian yang memang lagi cari mobil matic yang konvensional, masih bisa cari ini. Tapi gini loh guys, kalau mobil masih matic yang konvensional itu kan belum halus-halus banget. Tentunya konsisten BBM itu nggak bisa seirit-irit mobil CVT, tapi dia lebih bisa diandelin kalau pada saat buat nanjak-nanjak sih. Jadi kalau kalian tuh sebenarnya gimana? Lebih suka matic yang konvensional atau CVT? Boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Barangkali buat Bapak Ibu semua atau teman-teman lagi mengukur garasi ya, panjangnya sekitar 4395 dan wheelbase-nya sekitar 2740. Tuh, saya sampai bawa meteran buat ngapain, nanti saya bakal ukur ground clearance-nya tuh sekitar berapa. Nih, kalau memang di sini ini memang sekitar hampir tuh ya, hampir 20 cm, tapi kalau di brosur itu kan sekitar 180 karena di bagian dalam situ mungkin ada titik yang paling rendah. Jadi wheelbase-nya 2740, hampir sama dengan Expander, hampir sama Stargazer X, lebih luas dibandingin Rasco loh.
dan hampir sama dengan Avanza. Dan kemarin saya sudah coba mudik pakai Avanza tuh ternyata wheelbase panjang tuh semakin nyaman dan semakin stabil di jalan. Profil ban yang dipakai itu 185 65, ringnya 15, dan di sini tuh machining silver sama hitam. Depan cakram memang remnya sudah ABS CBD, tapi belakang masih tromol. Dan tentunya karena ini versi cross, jadi selain ditambah aero ke depan, side skirt juga dikasih, ada perban warna hitam juga, ada emblem VVT, dan handle-nya sudah ada chrome, ya kan? Di sini two tone, belum dapat talang air ya. Tapi yang menarik ya ini guys. Jadi kalau kunci saya kantongin kayak gini, ini kan kunci ya, aman tuh kunci. Pada saat buka sekali, tuh, ini kunci yang kebuka hanya sebelah kiri aja, bahkan sana juga ngunci. Ini lebih aman, terutama buat mungkin bapak, ibu-ibu yang lagi jemput anak sekolah dan segala macam. Nggak perlu khawatir ada orang yang menyusup ke pintu lainnya, hanya pintu tertentu yang dibuka. Dan look dari tampak sampai sini semakin cantik, semakin elegan, kelihatan kayak floating roof ya nih. Kacanya dibikin full ampe samping kayak gini. Dan kalau kita ngomongin tangki BBM 45 liter ya kan, dan kalau di buku servis itu masih bisa pakai Pertalite. Lebarnya sekitar 1735, tingginya sekitar 1690 ya. Antenanya masih belum sharp-fin sayangnya, dia masih short pole di depan. Tapi di sini sudah dikasih spoiler, ada head-up lamp, defogger juga sudah ada. Dan yang menarik tuh fungsi smart entry-nya juga menarik nih. Jadi pada saat dibuka sekali, itu juga nggak ada orang yang bisa menyelinap ke 4 pintu lainnya. Jadi aman banget buat teman-teman kalau misalkan mau naruh barang belanjaan di sini, nggak ada orang menyelinap ke 4 pintu lainnya. Dan kalau tidak salah ya, kalau nggak salah baca, R3 itu yang pertama kali bikin inovasi bangku ketiga bisa dilipat rata seperti ini, yang akhirnya diikuti sama brand-brand lainnya, misalkan Expander, terus sama juga Avanza, Veloz juga ngikutin. Bahkan Avanza Veloz yang dulu sering ngeledekin, wah mobil MPV kok penggerak roda depan gitu kan, ngeledekin ini, dia sekarang ikutan roda depan. Dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Ini lumayan cukup gede loh guys, cukup gede. Terus saya sampai bawa meteran lagi nih. Ini tingginya sekitar berapa? Tingginya sekitar tuh hampir berapa, 18 cm ya, cukup gede kan? Cukup gede loh ya kan? Tuh bagasinya cukup gede. Dan kalau misalkan kalian mau simpen barang-barang yang basah dan segala macam, bisa dibalik seperti ini. Di sini ada kayak tempat dongkraknya ya kan? Cup holder kiri dan kanan, seat belt juga ada. Tapi asli loh, ternyata bagasi kalau dibikin rata kayak gini, baris ketiganya tuh lebih rapi. Kalau pas mudik juga lebih nyaman karena rapi aja gitu loh. Ada beberapa fitur unik yang saya suka di sini. Kalau misalnya kita ngomongin dibanding sama Expander ya, Expander itu untuk kayak adjusternya itu kan bulat-bulat tuh agak susah ya. Posisi kalau tertutup gini kan susah ya. Tapi kalau ini posisi tertutup juga enak tuh, tinggal dipompa gini, enteng. Kalau Expander agak susah. Nah ini juga jadi salah satu kelebihannya dari si SL7 ya. Jadi kok SL7 sih? Ini R3 tuh kan, tuh suka belepotan kan saya. R3, terus di sebelah sini, meskipun ini masih belum kayak soft touch ya, tapi di sini sudah dikasih kayak ala-ala wooden panel, tapi kayak karbon gitu loh, black glossy, termasuk sebelah sini juga, jadi menambah kesan mewah. Tapi mungkin buat saya ini nggak terlalu penting sih, tapi yang penting kayak gini, adjuster, ternyata sudah ada cruise control. Cuman di sini memang dia cuman hanya tilt doang guys, sayangnya belum teleskopik sih, tapi kayak perlambuan sudah otomatis. Nah Expander tuh belum loh, saya baru ngehan. Dan yang saya suka juga di sini AC-nya juga cukup lengkap ya. Dia itu nih ya teman-teman ya, mode semburannya tuh atas bawah ada, termasuk defogger depan. Justru menurut gua defogger depan lebih penting dibanding defogger belakang. Kalau kalian lagi hujan berembun kan, ngilangin embunnya tuh kalau nggak ada defogger depan tuh agak susah. Ini sudah ada, dan saya juga sudah cek untuk carbide linknya, itu koneknya ternyata cukup gampang. Jadi cocok buat ibu-ibu yang jemput antar jemput anak sekolah, itu bisa buat nonton YouTube. Terus kayak tata letak tempat minum juga cukup ergonomis, bahkan ada blower AC-nya sama kayak SL7. Dan metiknya PRN D2L, jadi dari D ada kedua dulu dan ada overdrive, cuman memang sayangnya remnya masih tarik manual ya. Dan di sini meter clusternya ada aksen-aksen warna biru ya kan. Ya di sini lain-lain kayak lampu interior halogen, ini belum DN night, sun visor doang, nggak ada kaca-kaca, cuman ada sebelah kiri sini. Tapi saya jujur penasaran banget, pengen nanti saya pinjem sama sini Mas Gilang atau siapa, saya pengen pinjam mobil ini bawa perjalanan agak jauh sedikit, misalkan ke Semarang atau kemana, buat ngerasain sensasi berkendara. Tapi tetap abis ini tonton ya, tonton sampai habis, nanti gue bakal cobain muter. Dengan wheelbase 2740, ini posisi duduk saya, kalian bisa lihat sendiri, tuh masih ada sekitar 1 jengkal lebih ya kan. Di sini dia penggerak roda depan, jadi di sini nih cukup rata lantai ya kan. Ini power outletnya bisa, ini buat penumpang ke sini ya. Kalau ini cuma 2 doang nih, belakang nggak dapat.
Di sini ada CB pocket kiri dan kanan. Di sini ada armrest ya, tapi nggak ada ke tempat minum. Headrest juga cuman ada 2. Ini bahannya masih fabric, tapi sudah ada Isofix. Dan ini AC-nya sudah double blower. Tapi kemarin tadinya gue pikir kan ada juga, gue sempat review yang Citroen ya. Citroen yang Aircross itu ternyata harganya kan mirip-mirip ya, sekitar 290-an kalau nggak salah ya. Itu malahan ini cuman angin doang. Ini masih ada hand grip kiri dan kanan. Ini sudah dilapis chrome dan ini semua masih bahan-bahan fabric semua sih. Duduk di baris ketiga dengan tinggi sekitar 163, kaki saya agak jinjit dan di situ ada alat pemadam kebakaran di bagian baris kedua. Safety belt ada kanan kiri, cup holder ada, cuma tidak ada untuk yang power outlet. Nah, ini pada saat posisi kayak gini, ini masih ada sekitar 4 ruas jari atau hampir 5 ruas jari. Kalian aja bisa nilai sendiri cukup luas apa enggak. Diisi sama teman-teman aku 7 orang. Nah, 7 orang kira-kira bobotnya ada berapa ya? Ada yang 100 kilo nggak? Nggak ada ya. Katakanlah rata-rata 60 kilo, 60 ya kali 7 orang berarti sekitar 400 kilo ya. Betul. Nah, ini kita bakal muterin sebentar, cobain apakah tenaganya cukup apa ya? Cukup mumpuni nggak ya untuk muat dengan segini banyak orang. Ini lewatin polisi tidur. Nyaman gak nih di belakang nih? AC-nya gimana? Ada kepanasan nggak? Dinginan. Dinginan ya? Oke. Nah ini karena ada teknologi hybridnya guys, kita tancap gas sedikit. Jadi mobil MPV atau SUV kayak gini tuh kalau diisi penuh orang tuh lebih nyaman ya banding iya, ternyata betul. ya. Jadi lebih luas juga kan di bagian Kaki aman? Aman. Kaki ada yang bisa aman. selonjoran. Kalau misalnya kalian ada tempat minum taruh sini, blowernya AC-nya ada AC-nya gitu, Betul, dingin. Nah ini kita coba lewatin yang jalan agak berbatu di sini. Saya nggak bisa tanjakan ya. Betul. Mungkin next time nanti kita bakal bikin tes tanjakan ya. Nah kita muter sedikit. Bentar, tuh. Ada yang mabuk nggak? Ada yang mabuk nggak? Aman ya. Nah, nanti saya mau kasih lihat kalau sudah diisi 7 orang, apakah ground clearance-nya berubah? Apakah mentok apa enggak gitu loh? Itu Mbak. Kadang-kadang kalau pas kita diisi penuh orang kan takutnya mentok. Betul. Aku pas pulang kampung kemarin ada jembatan yang ini banget mentok tuh. Mentok. Cuma pakai Mobilio, nggak pakai R3. Nah, R3 enggak. beda kan? Nah, ini ada speed trap. Tuh. Oke. Jadi ada empuknya, tapi ada kayak formnya gitu loh. Iya, betul. Nggak mewah banget. Nah, ini pas belok. Oke. Gimana belokannya, Mas Teguh? Enak gak? Nggak limbung sih. Nggak limbung. Nah, ini tuh karakternya sama kayak Avanza. Jadi, pasti lebih stabil di jalan sih. Tuh. Atau kalian yang sudah pakai R3 maupun XL7, coba dong kalian komen, tuliskan di komen kira-kira stabil nggak, BBM-nya irit apa nggak. Kalau irit berapa Mbak? Dari customer 1 banding berapa kira-kira? 15. 1 banding 15 ya irit sih. Kalian wajib banget untuk test drive sih, cobain. Kalau misalnya nggak sempat datang ke showroom, nanti bisa dibawain unitnya ke kantor atau ke rumah ya. Betul. Ini di dalam masih ada 6 orang. Ground clearance-nya jadi berapa? Ternyata tuh turunnya sedikit sih. Jadi turunnya hampir sekitar 2 cm ya. Hampir 2 cm. Di dalam masih ada 6 orang. Jadi teman-teman, tadi saya sudah test drive semua sama Mbak Ningsih. Gimana Mbak Ningsih? Aman? Aman. Pada kesesakan nggak? Kesesakan Enggak tuh dong. bahasa Jawa ya? Apa ya? Bahasanya apa ya? Penuh nggak?
Sempit nggak? Enggak sih, menurut aku kalau untuk 7 orang ini masih lega banget. Masih lega. Dan nih tadi kita sudah bawa meteran, cuman turun hampir 2 cm aja, masih cukup oke. Betul. Pesan saya cuma satu, kalau kalian memang lagi cari mobil, harus sama Mbak Ningsih. Harus sama Ningsih Suzuki guys ya, Suzuki Pusat Pulau Gadung. Iya, jadi kalian cobain tuh kayak gitu, kalau perlu bawa anggota keluarga kalian, bawa semuanya. Betul. Masuk ke dalam, cobain muat sempit apa enggak, AC-nya dingin apa enggak, kayak gitu. Iya. Jadi overall kalau misalkan kalian cari mobil, ini kan soalnya beda tipis ya. Jadi kalau kalian nggak mau yang polos-polos banget, ambil yang R3 Cruise. Tapi kalau mau yang lebih maco lagi, ambil yang XL7 ya. XL7. Kalau kegedean bisa ambil Baleno atau Espresso ya. Betul. Ya, pesan saya cuma satu, yaitu tadi harus datang lihat unit dan test drive, dan bisa tukar tambah merek apapun kan. Merek apapun. Ya, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.